Halo, selamat datang kembali di segmen analisa. Hari ini di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan sudah memberikan keterangan terkait dengan hasil pengambilan sampel sejumlah tersangka, yakni adalah Arigi, Abi, dan juga Yosep, karena diambil darahnya beberapa hari yang lalu, dan hari ini dikatakan bahwa untuk 2 DNA asing yang terdapat di lokasi kejadian, ternyata ini masih belum match dengan mereka. Hari ini Kombes Surawan mengatakan bahwa 2 DNA tersebut yang baru disebutkan sebenarnya satu, teman-teman. Ini akan menjadi menarik untuk bahan kita analisa. Karena apa? DNA yang dikatakan dari Kombes Surawan adalah yang dari pembuka bagasi warna mobil Alphard warna hitam tersebut. Itu kan ada noda darah di situ, dan itu yang dijadikan sebagai analisa kenapa tidak ada dari para saksi atau tersangka yang noda darahnya tersebut matching DNA-nya. Nah, ini kita juga pengen tahu bahwa keterangan terbaru dari Direskrimum Polda Jawa Barat ini sekarang tuh dilakukan pengambilan kembali sampel-sampel untuk DNA untuk saksi-saksi yang diperiksa. Nah, ini artinya kalau aku tangkap ada beberapa saksi yang diperiksa, misalnya adalah kayak dari Banpol ya, oknum Banpol yang sudah ada wawancaranya bahwa Banpol Uci pun sudah muncul hari ini. Ini adalah kali kedua ia diperiksa di Polda Jawa Barat, itu pengakuannya. Tetapi apakah Uci pernah diperiksa di Polres Subang? Ternyata tidak pernah diperiksa sama sekali, dan ini baru yang kedua kalinya di Polda Jawa Barat. Artinya sudah on the right track. Terus siapa dong kira-kira yang memiliki darah yang tertinggal di pembuka bagasi Alphard hitam tersebut? Sebelum kita menuju ke sana, kalau aku analisa dari beberapa sumber ya, bahwa sumber darah tersebut kan diambilnya kapan, Anjas? Penyidik mengambil sampel tersebut. Ini kalau aku cek, ini mengambil sampel DNA asing tersebut di bagian belakang mobil Alphard itu sekitar sebulanan, teman-teman, setelah kejadian. Ya, tentunya tim ahli nanti juga pasti punya alasan kenapa kok walaupun sudah lebih dari sebulan, noda merah di belakang mobil Alphard tersebut masih cukup reliable untuk dijadikan bahan analisa. Pasti ada alasan secara ilmiah. Tetapi kalau secara logika gini, kan kita lihat di hari kejadian pada saat penyidik itu datang untuk melakukan proses identifikasi, kan kita tahu mereka semua sudah pakai sarung tangan. Pokoknya sudah SOP banget lah untuk bagian mobil saja. Kan di tanggal 18 Agustus 2021, di hari pembunuhan tersebut, dari mobil tersebut kan sekitar jam 9 malam, itu mobilnya dipindahkan ke Polsek atau ke Polres. Please correct me if I'm wrong. Ini karena aku tangkap pada saat Danu mengaku bahwa di tanggal 18 Agustus 2021 tersebut, dia mengaku diminta oleh oknum Banpol yang namanya itu Cimeng, kalau nggak salah, atau Cemeng. Dia bilang bahwa memang betul Danu saya ajak untuk nemenin kami berdua. Jadi Danu itu duduknya di tengah mobil, sementara ada 2 orang di depan yang juga adalah anggota polisi dan juga Banpol. Banpol bukan anggota polisi ya, tapi adalah bantuan polisi, warga sipil yang dalam tanda kutip adalah tenaga kontrak untuk membantu polisi bekerja di sana. Tapi dari Danu dan juga mungkin tersangka lainnya sudah dipastikan tidak cocok dengan noda yang ditemukan di situ. Lantas bagaimana dengan mungkin dugaan-dugaan adalah oknum dari polisi? Karena kemarin juga kita ketahui yang digeledah itu kan sebenarnya 2 rumah oknum polisi, teman-teman. Kenapa aku bilangnya 2? Paling tidak, walaupun dari penyidik mengatakan penggeledahan tuh hanya di 4 rumah. Pertama rumahnya Yoris, Mulyana, terus juga 2 Banpol, berarti ya 5 ya, 2 Banpol dan juga oknum perwira di Polres Subang tersebut. Karena Mulyana itu punya anak yang merupakan anggota polisi, sekarang kan memang sudah tidak lagi berdinas di Polsek Jalan Cagak, itu kayak dimutasikan. Tapi ya bagaimanapun juga Mulyana kan masih tinggal dengan oknum polisi yang dugaannya adalah bernama Arif ini, makanya dibilang juga pasti akan pengecekannya untuk kedua orang-orang atau oknum-oknum yang diduga adalah bagian yang terlibat di sini. Mungkinkah mereka terlibat obstruction of justice? Lantas dalam pemeriksaan atau penggeledahan kemarin, apa saja yang didapatkan dari Polda Jawa Barat? Ada beberapa hal yang disebutkan, misalnya adalah yang disita tuh ponsel. Ini ponsel dari handphonenya Amel. Ini teman-teman juga harus diklarifikasi. Banyak yang bilang, Anjas, bukannya ponsel dan juga laptopnya Amel ya, bukannya
ponselnya Amel itu hilang, laptopnya juga hilang. Enggak, teman-teman. Jadi Amel itu kalau nggak salah punya 3 handphone ya. Bu Tuti itu punya 1 handphone. Amel 3 atau 2, kayaknya 3 handphone ya. Yang hilang tuh handphone yang Samsung mereknya, teman-teman. Yang biasanya buat nelpon, tapi handphone yang lainnya nggak hilang. Nah, aku menduga bahwa ponsel yang diambil ini adalah ponsel yang nggak hilang. Sebenarnya dulu juga sudah pernah ya disita oleh penyidik, tapi kan itu menurut kita kayaknya adalah masa-masa kegelapan dari kasus ini ya, karena nggak menutup mata ada banyak dugaannya data-data dari tim ahli yang sebenarnya sudah didapatkan, tinggal langsung diolah aja oleh tim dari penyidik Polda Jawa Barat, tetapi pada saat dilakukan pengolahan, loh kok data itu nggak ada, data ini nggak ada. Pada saat di cross check dengan sejumlah tim ahli, saya sudah memberikan kok data itu, ya diulang lagi, dikasih lagi, walaupun paparan dari sejumlah ahli mungkin sudah berkali-kali, tapi kalau dugaannya ada oknum-oknum yang melakukan obstruction of justice, ya tidak akan sampai semua ke dalam ke orang-orang yang petinggi-petinggi lah di Polda Jawa Barat. Makanya waktu ada waktu pra olah apa namanya, olah TKP ya, pra olah TKP, istilahnya apakah seperti itu, yang beberapa hari lalu, karena besok juga akan dilakukan kembali hal yang sama, itu kan ada Kapolda datang ya di TKP, yang itu sih memberikan pesan, sinyal kepada oknum-oknum, jangan macam-macam nih, saya orang nomor satunya di Polda Jawa Barat aja, langsung turun tangan, langsung ketemu dengan tersangka Danu, langsung melihat, bertanya bagaimana dia melakukan aksinya di malam hari itu bersama 4 tersangka lainnya, yaitu adalah Yosep, Ariyi, Abi, dan juga Mimin. Itu adalah sinyal yang disampaikan. Terus selain dari ponsel dan juga laptop dari Amel, ada kartu memori. Ini kartu memorinya siapa ya, masih belum clear. Apakah dari Yoris juga, ataukah dari semua terduga orang-orang yang melakukan, mungkin menutupi atau membantu kasus ini. Kartu memorinya nggak disebutkan ada berapa, mungkin lebih dari 1. Terus juga ada stick golf. Nah, ini stick golf penting nih menurut aku, karena keterangan Danu pun juga sepertinya ada mengatakan selain golok juga pakai stick golf. Dan itu juga menjadi salah satu bahan pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya Mimin dan juga Yosep waktu mereka ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga disita ada beberapa golok di sini. Nah, aku yakin kalau sudah 2 tahun 3 bulan, tentunya sudah nggak gampang lagi untuk mendapatkan sisa-sisa jejak DNA. Tetapi kan ya lebih baik terlambat lah daripada tidak sama sekali. Misalnya kayak bajunya Yosep aja. Baju Yosep itu juga sama, diambilnya oleh penyidik, itu udah lebih dari sebulan sebenarnya. Pas di cross check, mana baju yang dipakai di saat kejadian, oh sudah dicuci, ya udah diambil aja, dicek. Pas dicek ternyata di balik kancingnya masih ada sedikit noda merah, terus juga di kerah bajunya Yosep juga ada sedikit noda merah. Pada saat dilakukan pengujian di laboratorium, ternyata itu adalah 2 noda merah yang berasal dari darah miliknya Ibu Tuti dan juga Amel. Apa penjelasannya? Dan tim ahli juga pasti akan sangat yakin bahwa ini adalah bagian di mana Yosep adalah yang terlibat. Kalau masyarakat menilai sudah sebulan lebih aja masih ada noda merah tersebut, apa kabar kalau seandainya itu diambilnya di hari kejadian, mungkin lebih banyak lagi. Itu adalah bagian yang nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Lantas, mengenai 2 DNA yang belum ditemukan ini, gimana dong kelanjutannya? Ini kan yang dikatakan dari Kombes Surawan itu lebih adalah mengenai yang dari belakang mobil Alphard hitam tersebut di pembukaannya. Terus bagaimana dengan satu yang juga sama, DNA asing berasal juga dari noda darah yang berada di lokasi TKP. Ini kan ada 2 kan sumbernya. Yang di lokasi TKP ini juga sepertinya nggak cocok dengan para tersangka. Artinya ada orang lain lagi, ya nggak tahu sih. Danu sebenarnya apakah murni dia nggak tahu, ataukah dia sebenarnya belum jujur 100%, karena bagaimanapun juga agak kita kan nggak tahu ya keterangan Danu secara utuhnya seperti apa, kapan Danu tiba di lokasi TKP, kapan Danu pulang dari lokasi TKP. Nah, jam tersebut menurut aku nanti yang akan menjadi penentu dari penyidik ataupun juga kejaksaan atau bahkan hakim untuk menentukan status justice kolaboratornya seorang Danu. Apakah dia mengungkapkan seutuhnya atau ada bagian-bagian yang sedang disembunyikan. Tapi kalau kembali mengenai DNA asing yang di belakang mobil Alphard hitam tersebut,
Ya menurut aku sih harusnya ada banyak anggota kepolisian yang harus di cross check juga teman-teman. Ya terutama adalah tim yang di olah TKP pertama, kedua, dan ketiga yang dugaannya masa-masa itu adalah masa-masa penuh kegelapan. Karena tidak ada yang cocok nih dengan semuanya, ya atau bisa juga dilakukan strategi seperti dikatakan dari Dr. Hastri dengan melakukan menarik garis keturunan ibu dari pohon DNA tersebut. Ya, aku yakinlah banyak cara bisa dilakukan sebenarnya, tetapi itu kan butuh waktu, butuh energi, dan juga butuh biaya yang tidak sedikit. Dr. Hastri dalam wawancara aku beberapa hari lalu ya, mengatakan bahwa untuk ngecek DNA itu dari anggota dari Polri penyidik itu dibutuhkan anggaran sekitar 8 juta untuk satu DNA. Artinya kalau ada 100 DNA ya kalian bisa kalikan itu berapa, biayanya juga tidak murah. Dan kita lihat nanti bagaimana perkembangan terkait dengan dua DNA asing ini, karena bagaimanapun juga ini adalah petunjuk yang sangat nyata. Ada 2 orang lagi yang diduga kuat ada di lokasi TKP malam hari itu selain kelima tersangka yang telah dikatakan oleh tersangka Danu. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.